Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Edukasi ini. Hari ini kita akan membahas latihan soal mengenai sifat elastisitas bahan. Nanti kita akan membahas cara mudah menganalisis soal dalam berbentuk grafik. Kita langsung ke soalnya. Untuk soal pertama, di sini ada beberapa gambar benda elastis dan benda plastis. Dari kelima gambar ini, mana yang termasuk benda plastis? Di sini yang pertama ada karet gelang, yang kedua shockbreaker, yang ketiga adonan kue, keempat itu ban, kemudian yang kelima ada plastisin. Nah, dari kelima ini yang termasuk benda plastis itu adalah nomor 3 dengan 5, berarti jawabannya adalah yang E, yaitu adonan kue dan plastisin. Kenapa adonan kue dan plastisin disebut benda plastis? Karena keduanya jika dikenai gaya dia berubah bentuk, kemudian ketika gayanya ditiadakan, maka perubahan bentuknya dia permanen atau tidak kembali ke bentuk semula. Kemudian soal berikutnya. Di sini ada sebuah pegas panjangnya 60 cm, kemudian ditarik panjangnya menjadi 66 cm. Berapa besar regangan pegas tersebut? Nah, untuk mencari regangan, rumusnya itu adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Di sini pegasnya dari 60 menjadi 66, berarti pertambahan panjangnya adalah 6 cm. Panjang mula-mulanya adalah 60, berarti 6 dibagi 60 itu adalah 0,1. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, di sini ada grafik yang menunjukkan nilai konstanta elastisitas dari yang terkecil ke terbesar. Berturut-turut adalah untuk menentukan konstanta elastisitas, itu rumusnya adalah K sama dengan F dibagi delta X. Ini ya, F dibagi delta X. Nah, untuk mencari nilai konstanta elastisitas terkecil, jika ingin K-nya kecil, maka cari yang delta X-nya besar, supaya nanti nilai K-nya kecil. Di sini nilai delta X yang paling besar itu adalah di grafik ketiga. Berarti nilai K yang terkecil itu dimulai dari 3, kemudian dia 2, dan 1. Jadi jawaban yang betul itu adalah yang E. Ya, karena kita cukup melihat nilai delta X-nya saja, karena di sini kan gayanya sama. Kalau gayanya sama, untuk menentukan nilai K paling kecil, tinggal dilihat delta X paling besarnya. Ini kan paling besar, ini yang urutan pertama, urutan kedua, dan ini urutan ketiga. Oke, selanjutnya, sini juga ada grafik. Perhatikan grafik hubungan antara gaya F terhadap pertambahan panjang pegas delta X berikut. Pegas yang paling mudah meregang ditujukan oleh grafik. Yang ditanyakan yang paling mudah meregang, berarti yang paling mudah meregang itu yang delta X-nya besar atau nilai K-nya yang paling kecil. Jadi untuk menentukan mana yang paling mudah meregang, kita hitung dulu nilai K dari masing-masing grafiknya, karena di sini gayanya beda-beda. Jadi tidak hanya bisa ditentukan dari delta X-nya saja ya. Jadi untuk menentukan nilai K, rumusnya adalah F dibagi delta X. Untuk grafik yang A, di sini F-nya 8 dibagi dengan 0,04 didapatkan nilai K-nya 200. Kemudian yang grafik B itu nilai K-nya 600, caranya sama ya, 12 dibagi 0,02 dapat 600. Yang C juga tinggal 4 dibagi 0,08 hasilnya 50. Kemudian yang D ini 15 dibagi 0,12 hasilnya 1,25. Kemudian yang K, yang E itu 3 dibagi 0,15 hasilnya 20. Nah, dari kelima grafik ini nilai K yang paling kecil itu adalah yang E. Jadi jawaban yang betul adalah yang E. Ya.
Soal terakhir, sini juga masih ada grafik. Grafik di atas merupakan grafik tegangan terhadap regangan 5 bahan yang berbeda. Bahan yang memiliki modulus terkecil. Nah, untuk menentukan modulus atau modulus elastisitas, rumusnya tinggal tegangan dibagi regangan. Untuk menentukan modulus yang paling kecil, yang paling kecil, maka kalau ininya pengen paling kecil, maka regangannya cari yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah yang E. Berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, sekian pembahasan kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.